Mulai ya, jangan lupa absen ya, absen. Yang di belakang jual kursi apa? Duduk di belakang. Oh, ngesas. Ya, kita mulai. Mungkin nanti saya nggak sampai jam 5 ya, karena ada meeting dengan Pak Freddy. Ya, nggak sempat. Materi kita selesaikan dulu, tapi kalau ada pertanyaan sampaikan. Ini penting ya, sebelum Anda memulai minggu depan itu topiknya apa? Modeling ya. Oke. Minggu depan UML dan desain konsep yang tadi kita bahas Anda implementasikan ya. Jadi Anda requirement analisis sekaligus memodelkan. Apa yang dimodelkan? Hasil model requirement analisis sementara Anda tuangkan di dalam narasi dan use case diagram ya. Nah, tekniknya bagaimana untuk mendapatkan hasil kebutuhan dan mendapatkan identifikasi problem di lapangan, hari ini kita bahas. Oke, ini ya. Ya, ini sebagai pembuka saja. Ini kalau ada requirement tidak jelas, maka nanti desainnya pun tidak jelas. Desain tidak jelas, nanti implementasi produknya, softwarenya, codingnya juga nggak jelas. Ini ilustrasi ini sebagai gambaran bagaimana proses requirement engineering yang bisa saja hasilnya berbeda ya. Ini beberapa contoh ya. Ini saya harus mendekat. Nah, dari requirement seperti ini, hasil brainstormingnya demikian. Ternyata budgetnya berbeda dan implementasinya seperti ini ya. Jadi ini adalah case mengenai toilet ya, kloset ya. Requirement-nya demikian sebenarnya. Hasil brainstorming kenapa bisa demikian? Kadang brainstorming itu banyak ide, ya kan? Hasil brainstorming, begini, akhirnya bentuknya agak karuan gitu kan. Nggak jelas karena banyak ide, semua diakomodir. Jadi memang perlu mengakomodir ide, tetapi juga harus realistis untuk implementasinya ya. Jangan karena idenya macam-macam ya, akhirnya dibuat seperti ini brainstormingnya. Nah, setelah lihat budget, nggak bisa dibuat seperti ini aja, budgetnya terbatas, idenya wah gitu kan. Sudah brainstorming, wah budgetnya nggak nyampe, ternyata kalau sampai seperti ini dibuat sederhana. Implementasi beda lagi, hanya demikian ya. Jadi hanya dikasih atap, tiang, ya. Ini contoh ya, suatu implementasi ide ya dari proses requirement engineering yang nggak konsisten sampai hasilnya. Nah, ada juga konsep seperti ini. Engineer itu fokus pada functioning produk, tapi belum tentu itu dibutuhkan oleh stakeholder pengguna. Nah, ada tarik ulur antara requirement dengan engineer-nya. Nah, penting Anda nanti waktu requirement analysis memahami stakeholder-nya, ya, memahami. Maksudnya memahami ini bagaimana? Nah, ini kayaknya. Requirement engineering RI adalah proses untuk mendefinisikan, mendokumentasikan dan memelihara atau mengelola ya kebutuhan ya di dalam proses desain rekayasa software. Merupakan foundation untuk development, pengembangan software. Fondasinya di sini.
poor requirement, poor analysis, poor design. Itu pasti. Seperti itu ya. Karena flow-nya begitu. Ya. Requirement yang tidak valid, yang tidak lengkap, desainnya tidak valid. Desain tidak valid, codingnya juga nggak valid. Coding tidak valid, implementasi ditolak user. Kenapa? Yang butuh user, bukan user persepsi kita, ya kan? Jadi penting di tahap awal ini kita harus memahami stakeholder kita. Stakeholder kalau bahasa Indonesianya itu adalah apa bahasa Indonesia stakeholder itu? Pemangku kepentingan, ya, pemangku kepentingan stakeholder. Kalau pemegang saham itu ada stakeholder, ada stockholder. Nah, beda. Ini stakeholder pemangku kepentingan. Kalau di dalam learning management system, siapa pemangku kepentingannya? Siapa yang berkepentingan di dalam learning management system kita sih? Bidu support. Pemangku kepentingan itu pihak-pihak yang terkait. Mahasiswa, dosen. Sudah dua itu? Orang tua masuk juga. Siapa lagi? Operation management atau staff-staff yang lain, kan ya? Termasuk industri yang terlibat di dalam GLS. Itu pemangku kepentingan. Kenapa kita perlu tahu? Agar kita mendapatkan perspektif mereka. LMS menurut mereka itu seperti apa? Apa yang mereka perlukan untuk berinteraksi di dalam proses pembelajaran? Gitu. Nah, kita harus tahu seluruhnya. Kalau ada yang ditinggalkan, maka nanti sistem ini tidak sempurna. Semakin banyak yang ditinggalkan, semakin tidak sempurna. Tidak mengabaikan sama sekali, tidak ada jaminan digunakan sama sekali. Ya kan? Jadi kita harus tahu stakeholdernya siapa. Mental health tadi siapa yang mental health belum masuk ya. Proyeknya apa? IoT untuk Trip. Yang berkepentingan siapa aja nih? Perusahaan. Jadi kalau ini jalan, yang berkepentingan siapa aja? Siapa? Developer termasuk di dalamnya, stakeholder juga. Developer ya. Developer, user tuh siapa aja? Nanti lihat. Nanti ada nggak kayak misalkan nih commerce ya, Anda mungkin menggunakan ya contohnya Gojek lah ya. Stakeholdernya siapa? Customer, driver. Nanti yang berkaitan dengan produk gitu kan ya. Paymentnya, perbankan. Nanti siapa yang berkaitan dengan itu? Developernya sendiri, ada teknis yang menghasilkan software, ada penggunanya. Jadi artinya seluruh pihak yang terkait harus terlibat dan memahami sistem dengan persepsi yang sama, duduk bareng. Ya. Jadi kalau Anda ingin membuat software yang berkualitas, yang pasti menjamin akan berguna bagi seluruh stakeholder, yang libatkan seluruh stakeholder di dalam proses development-nya. Gitu. Dimulai dari mana requirement analysis? Jangan Anda tafsirkan sendiri. Siapa yang menggunakan nanti itu? IoT untuk gimana? Apa sih problem yang mau selesaikan? Frekuensi kebakaran tinggi dalam pabrik. Terus usulannya adalah itu yang berkepentingan berarti nanti operator, developernya juga dong. Siapa lagi? Building management. Ya harus tahu nanti siapa ya yang terkait. Nah nanti jangan hanya fokus pada sensornya. Berarti harus ada dashboard yang digunakan oleh building management untuk memantau. Iya dong. Jangan hanya fokus alatnya, terus building manajemennya nggak ngerti gimana.
Nah, mantaunya gimana? Pakai desktop kah? Pakai mobile juga bisa. Dua-duanya kan gitu ya. Jadi ada warning sistemnya nanti kan sampai ke mereka. Siapa yang berkepentingan bertanggung jawab terhadap building itu siapa? Kan buildingnya juga ya. Siapa yang bertanggung jawab? Itu stakeholder. Karena kalau ada apa-apa dia yang tanggung jawab. Ini adalah alat bantu agar dia bisa mengetahui kondisinya kalau ada potensi kebakaran. Nah, dia yang decision makingnya kan. Itu kalau terkait gedung kan ya. Atau mungkin nanti di pabrik itu biasanya ya ada manajer pabriknya produksi apa di tempatnya situ ya. Tapi tetap harus ada yang bertanggung jawab terhadap breedingnya kan. Nah, atau struktur organisasi di industrinya seperti apa, tinggal dicek dari siapa. Agar apa kita tahu ide seperti ini solve problem mereka enggak? Atau memberikan manfaat sejauh mana bagi mereka. Dan yang tahu daily activity-nya dia dalam mengelola gedung itu kan, menjamin keamanan gitu kan ya, dan yang lainnya. Nah ini gimana? Sejauh mana impactnya? Kalau kita mendapatkan validasi langsung dari stakeholder-nya, dari building manajemennya, kita yakin bahwa sesuatu kita ini akan bermanfaat. Ya kan? Nah, kita libatkan di mana? Waktu requirement analysis, diskusi dengan mereka, lakukan proses requirement analysis. Tekniknya bagaimana? Nanti kita bahas berikutnya. Jadi itu ya stakeholder ya. Ini kalau tadi sensor. Belakang ini apa? Kan sudah ada. Bedanya apa dengan yang sudah ada? Ini gimana? Prediksi cuaca hujan ini kan ada kan di sistem di Android itu juga ada kan ya? Ini bedanya apa dengan yang sudah ada saat ini? Ada fitur yang belum terakomodir di sana dan ada kembangkan lagi. Suara apa hujan? Nah, sekarang siapa yang penggunanya dulu? Ini nanti kira-kira. Masyarakat. Nah, masyarakat itu bisa mahasiswa, bisa orang tua, bisa selain itu gitu kan ya. Kan umum ini kan ya. Nah, terutama orang yang berkepentingan dengan cuaca itu siapa kira-kira? Ya, orang yang sering di luar kan ya. Yang mobilitasnya tinggi ya. Mungkin itu atau mungkin petani. Untuk bisa membantu prediksi hujan besok ngapain, atau mungkin orang pekerja-pekerja sipil kan banyak kan ya. Nah itu nanti coba informasi yang membantu mereka itu seperti apa, apakah saat ini nggak cukup, yang menurut mereka kira-kira persepsinya seperti apa yang dibutuhkan. Kalau prediksi cuaca ya hujan ya, hujan tidak ya tidak atau gimana? Atau intensitas hujannya sampai dibuat lebih detail? Intensitasnya, ini potensi hujan seberapa? Itu belum bisa support yang ada saat ini. Nah, sekarang kalau emang seperti itu, kira-kira teknologinya sudah memungkinkan belum untuk bisa solve? Ada yang kita kira bisa dicip, misalkan, tinggal pasang sensor tertentu, misalkan gitu kan, deteksi apa, atau pakai algoritma tertentu melihat bentuk awan, melihat data historical, misalkan 5 hari terakhir ada kecenderungan angin dari tertentu, deteksi arah angin misalkan, atau apa. Nah yang seperti itu ada enggak? Kan ya, nanti dikaji teknologinya. Karena ini sangat kritis ya teknologi yang digunakan ya. Bahkan di operating system yang ada saat ini semacam Android kita rasa masih kurang ya, dengan tim yang mereka punya saat ini ya. Nah kita membuat sesuatu yang lebih itu berarti harus hati-hati ya.
sejauh mana kita, bukan tadi nggak bisa, nggak apa-apa ya, kontennya nanti nggak selesai, ya kan? Karena ada beberapa pertimbangan kalau intensitas hujan. Contoh hujan yang perlu diketahui gimana sih? Kalau saat ini mungkin kita hanya hujan atau tidak, oke hujan nanti dulu, nanti hujan nggak sih gitu. Nah itu nggak cukup ternyata. Ya seperti apa? Itu big grab. Untuk apa dia perlu informasi itu? Kan gitu. Kalau Anda hujan, apa yang harus dilakukan? Pulang nggak? Tergantung apa? Deres enggaknya. Nah, kalau deresnya kira-kira seberapa sih deres yang Anda hindari? Oke lah kita tahu. Nah prediksi Anda nanti bisa, kan saat ini juga ada kan hujan cenderung hujan rintik atau deras kan ada kan kita juga saat ini kan sudah ada tuh. Ada dengan petir atau tidak sudah ada tuh. Nah bedanya apa dengan yang Anda buat? Yang dipikirkan ya. Ya nanti kalau ada ide yang lain yang bisa diimplementasikan. Oh ini sudah ada, nanti ekspektasi pengguna itu sudah lebih, sudah ada contohnya ya kan itu. Ya nggak sih? Kenapa repot-repot instalasi ini sudah bundling dari sistemnya, operating sistemnya sudah ada weather gitu kan ya, cuaca. Nah, apa kelebihannya? Kalau ada kelebihannya apa? Tapi yang harus kita lihat konsen-konsen yang mungkin muncul untuk bisa memberikan nilai lebih tadi ya. Ini selesai itu ya. Sebetulnya bagi masyarakat umum yang nanti mungkin developer. Oke ini ya, jadi stakeholder ini semua pihak kita harus pertimbangkan. Risk reduction, identify potential isu ini tadi termasuk teknologi, ya kan? Isunya. Kira-kira kalau seperti itu kita lebih teknologinya saat ini bagaimana ya? Android bisa deteksi besok hujan atau tidak. Oh pakai algoritma tertentu untuk AI-nya. AI-nya apa? Oke, saya pakai AI yang berbeda. Bisa prediksi kalau dia kan cuma 5 hari, saya prediksi sampai 10 hari. Nah itu beda. Saya bisa prediksi 10 hari dengan algoritma saya. Dan intensitasnya juga bisa lebih rigid, disertai salju enggak. Es gitu ya. Es enggak. Seberapa besar ukuran esnya? Oh dengan data seperti ini kita bisa prediksi 10 hari ke depan akan hujan dengan intensitas tinggi, bahkan setelah dengan gumpalan-gumpalan es ukuran diperkirakan sekian. Hanya perkiraan, ya kan? Soft computer kan hanya estimasi kan, nggak pasti ya. Prediksi, hanya prediksi. Tapi kita punya justifikasi ini bisa dilakukan karena saya punya algoritmanya. Saya baca jurnal, ini ternyata bisa demikian. Ini diterapkan untuk prediksi cuaca, misal ya, nggak apa-apa. Tapi kita terukur, tapi referensi tidak ada, teknologi yang kita belum tahu. Nah, berarti ada risk, harus hati-hati, ya, kan? Diidentifikasi, ya, idenya sejauh mana bisa diimplementasikan. Termasuk ini, reduce, timnya oke, alatnya ada. Tapi kita nggak pernah pengalaman programming ini dengan sensor tertentu misalkan ya. Itu juga resiko. Berarti gimana caranya? Segera kita belajar, ya kan? Kita paling tidak minggu ini harus pelajari sensor ini gimana cara kerjanya. Itu mitigasi, ya kan? Jadi kita identifikasi sedini mungkin. Oh ada di sensornya, tapi harganya mahal. Nah gimana? Ordernya baru datang, pre-order, datangnya 1 bulan berikutnya, keburu nggak waktunya, kayak gitu ya. Dari si waktu, biaya, human, expertnya tersedia atau tidak, ya kita identifikasi. Teknologi supportnya kita identifikasi. Scope management, ya, help in defining the project scope and prevent scope creep. Jelas. Ya tadi kan ada building management tadi ya, sejauh mana proyek yang kayak dia bisa relate dengan apa yang kita akan usulkan. Siapa sih stakeholder? Individu atau organisasi yang terdampak
dari sistem yang kita gunakan. Ya, siapa ya? Tadi kan misalkan yang sensor tadi kebakaran, kelihatannya hanya operator, enggak. Building manager lebih bertanggung jawab, gitu kan ya. Kalau ada apa-apa dia bertanggung jawab. Nah, lihat nanti lingkupnya siapa ya kan. Kalau untuk solusi publik ya publik saja kan. Developer yang berdampak, susah developnya ya, berdampak untuk pengembangannya ya. Teknikal aspeknya belum paham, harus effort untuk dikejar caranya gimana, cari literasi, cari referensi. Ya, jadi individual atau organisasi ya. Contoh kita mau aplikasi implementasi integrasi dengan Gojek. Nah, kan ada kaitannya dengan Gojek, harus dengan organisasi kan? Harus melibatkan Gojek, gimana memungkinkan nggak kita integrasi? Banyak diskusi kan, bagaimana saya integrasinya? Kita harus isu di mereka harus jelas. Boleh nggak saya pakai API-nya mereka? Ada dengan cara tertentu dan seterusnya. Ini dikomunikasikan ya. Kalau ada sistem luar, ya, jadi bisa organisasi, bisa individu. Ya, bisa user, klien, developer sendiri atau regulator, pemangku. Tadi ya. Building management yang itu adalah yang punya wewenang, ya. Kalau ternyata yang punya wewenang ada lagi di atasnya owner, ya owner juga, owner pabriknya misalkan, itu penentu kebijakan, diajak sebatas apa? Mungkin dia nggak bicara berikan keputusan teknis, tapi menyetujui ide ini setuju atau tidak. Setelah itu dilimpahkan ke building management untuk implementasinya. Atau nanti diberikan budgetnya tuh sekian, di ownernya oke. Budgetnya sekian ya saya berikan ya. Nah kan gitu kan, budgetnya masuk atau tidak, owner kan gitu ya. Dan dia masuk tidak. Harus dilibatkan, kita sudah ide macam-macam, budgetnya tidak ada. Ya. Selesailah kita hanya di prototipe. Ya, prototipe aja kan. Ini alatnya ya. Sudah beli dulu loh. Sudah sediakan. Kenapa? Sediakan sama siapa? Oh, internal binus ya. Belum implementasi ke industrinya kan. Kalau nanti ke industrinya kan, industrinya mau nyiapkan nggak kan gitu kan? Ya kan gitu. Diizinkan nggak dipasang kan gitu ya? Yang mengizinkan siapa ya? Punya tanggung jawab di sana. Siapa yang pemangku kepentingan regulatornya siapa? Yang punya otoritas. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau ini idenya dimulai dari karena alatnya kita daya sendiri ya. Jadi nggak apa-apa. Nah tadi yang mau yang di sensor atau prediksi hujan tadi mungkin sedikit berbeda ya, karena nanti implementasinya nggak nempel ke suatu organisasi tertentu ya, open. Tapi justru yang open itu tantangannya berat, ya kan? Karena apa? Usernya tak terbatas ya, selama dia punya akses ke aplikasi kita, ya kan? Nggak tahu berbayar atau tidak, karena bisa akses. Ya, mereka sudah punya, kan kita nggak bisa batasi. Yang bisa pakai hanya usia sekian ya, nggak bisa. Bebas saja orang mau pakai kan. Dari negara mana bebas saja. Cuacanya beda antara sini dengan Eropa. Nah kita prediksi ini yang di Asia, di Eropa atau di mana, Afrika. Sama nggak kira-kira parameter untuk prediksinya? Nah gitu kan. Berarti kita harus tahu ilmu tentang apa? Dunia apa ini? Ya, tidak bilang gitu kan? Karena nulisnya kan kita nggak tahu apa parameter yang digunakan. Nah ini nanti stakeholdernya tentu berbeda-beda. Ya, kliennya siapa, developernya siapa aja, regulatornya. Jadi kenapa kita perlu identifikasi agar kita tahu pengaruh dan interestnya tadi, sejauh mana sih interest dari ownernya, ya, pengaruhnya dia, ya, yang potensial ya. LMS di sini, Learning Management System, nggak mungkin kita surveinya tanya security dong, nggak ada kepentingan kan dia kan, ya, memang dia bagian dari tim di bisnis, tapi nggak ada hubungannya gitu. Ya, yang potensial, siapa? Nggak seluruh staff yang punya wewenang untuk memutuskan atas bisnis proses tertentu. Ya biasanya level manager kayak ke atas ya.
Sudah sini, proyeknya apa nih? Proyeknya apa? Nah, itu Pak. Apa proyeknya? Apa proyeknya? Mau bikin web dicampur sama Arduino juga Pak, dicampur sama mobile embedded system. E-commerce. Bukan. Jadi aku pengen buat web buat sebagai interface aja sih Pak, dari Interface apa? dari mesin face recognition Pak. Ini problem yang akan di-solve apa, berkaitan dengan apa? Jadi kan aku sekalian buat proyek buat mobile embedded system itu aku mau buat sebuah pintu sederhana yang bisa dibuka pakai muka wajah Pak, fitur wajah. Nah, buat interface-nya aku mau pakai web. Tapi nanti buat mesin apa? Interface ini user interface atau interface apa? User interface-nya. Jadi User kayak interface-nya. kalau mau nambahin terus mau mengakses ngedit siapa yang mau dimasukin wajahnya, terus juga mau ngedit role-nya, ada admin, ada yang family atau Berarti ini dipakai untuk semua yang berkepentingan dengan ini ya, gate system ini ya. Kenapa hanya webnya dan tidak sampai pada face recognition-nya? Nanti ya aku mau nyoba juga di webnya, aku mau nyoba sampai ke face recognition-nya juga sih. Karena kalau sampai di sana waktunya cukup lah. Nah makanya ya Pak. Jadi tujuan awalnya emang dibuat sederhana dulu, kalau waktunya lebih. Ya, tapi kalau face recognition-nya tidak ada, terus Nah gimana bisa bekerja kan? ya, nanti ya coba misalnya sih Pak. Tapi tujuannya emang dari awal. Ini kalau face recognition-nya kita nggak tahu, belum ada, bagaimana kita bisa integrasikan? Pastikan nanti ini nanti nyambung ke sistem yang kita akan sambungkan, integrasikan. Kecuali nih kita sudah tahu ini pakai sistem ini Pak, open source sudah jadi, ini sudah bisa deteksi wajah, tinggal nanti servisnya ini pakai demikian aksesnya, komunikasinya. Anda sudah tahu dulu itu, tinggal bagaimana dashboardnya diatur kan. Tapi kalau barang yang nanti jalan sebagai core functionnya ini belum tahu, nah, masalah ada nanti tadi muncul risiko juga tadi ini, risiko teknis, ya. Nggak nyambung, ya, masalah diintegrasi. Tapi kalau develop sendiri waktunya lama. Nah, Anda harus cari contoh basisnya apa yang open source atau sudah ada sistem yang gratisan itu cari. Nah itu gimana cara connect-nya ke dalam sistem. Lalu ada alatnya enggak? Ada sensornya enggak? Pakai apa sensornya? Pakai kamera biasa atau pakai apa? Ya nanti kalau beli dari web kan dari Itu kamera. harus deteksi ya. Dari webnya kan hanya ngatur aja kan. Deteksi wajahnya pakai apa? Nah itu awalnya kan mikirnya pengen pakai kamera sendiri kan Pak, terus disambungin ke microcontroller. Ya. Cuman kan itu mahal Pak, harus beli lagi. Nah, Masalah lain lagi kan? Itu masalah makanya lain. mikirnya kita pakai kamera yang ada dari device. Makanya nanti pengennya sih webnya bisa terhubung sama kameranya Nah, ini device. penting arsitektur desainnya nggak tahu, kameranya di mana, servernya di mana, logic sistemnya di mana ya, AI sistem intelijennya di mana, desktopnya pada kemana, database-nya di mana, arsitekturnya harus jelas. Oh, kalau database mau pakai Firebase. Oh itu nanti VMS-nya. Terus Itu nanti akan di mana? Misalnya ini arsitekturnya. Ini komputer networknya juga harus main, ya kan? Kan deteksi wajah ini ada sensor masalahnya kan? Ini ada objek nih. Keren. pakai apa? Ini ada orang, ya kan? Ada database server, kan? Lalu ada alat capture-nya. Ini alatnya apa? Lalu ada semacam proses di sini, namanya apa? Ini komunikasi ke sini, ya kan? Ininya apa? Komunikasinya bagaimana?
wireless network atau gimana, jaringannya harus jelas. Lalu ini proses ini ada di mana, ya servernya. Ini hanya satu atau lebih dari satu, ininya satu atau lebih dari satu, bisa multi user enggak? Ya. Terus nanti di sini ada beberapa proses logic ke akses ke database-nya. Mungkin di sini ada beberapa layer. Ada komponen yang nanti integrasi ke database-nya. Ya kan? Dan ini bagaimana komunikasinya, pakai LAN atau pakai apa? Network-nya. Ya kan terhubung ke sini kan? Namanya apa? Database hanya satu atau lebih. Nah, kalau dia identifikasi wajahnya berarti ada image, ya kan? Itu di mana? Database-nya sama enggak? Atau beda database-nya? Database untuk profil orangnya yang terregistrasi dengan yang lain sama enggak? Ada lagi nggak yang lainnya? Kan gitu ya? Ada nggak data yang mengelola alat-alatnya? Kalau ini adalah sensor 1 sampai nanti sensor yang ke N, ini yang register di mana? Ada di mana datanya? Iya nggak? Nah ini semua harus dijelaskan sehingga nanti ada sekian orang bisa menggunakan alat ini dan sistem akan deteksi dengan mekanisme demikian. Dia pertama harus ada proses apa dulu, nanti jadi aspek yang lain kita jelaskan functionality-nya. Dia harus register dalam sistem dulu, harus identifikasi wajahnya, dicapture kalau udah masuk mana wajahnya. Ya gitu kan. Nah nanti ada lagi yang berkepentingan dalam sistem. Siapa nih? Ada nggak orang berkepentingan? Apa medianya dia bisa melihat ke sini untuk bisa view? Berapa orang? Ada nggak berkepentingan dalam ini kan? Kayak tadi misalkan bagian building management gitu kan ya. Nah bagaimana interface-nya? Siapa yang mengkonfigurasi sensornya? Ada administrator device-nya nggak? Di gedung ini dibangun beberapa titik. Titik ini ada di posisi ini dan seterusnya gitu kan. Gedung yang lain di school sana ada lagi titik-titik. Nah nanti kalau mau di on off-nya gimana ngaturnya konfigurasinya kan? Nah siapa yang mengatur itu? Bagaimana? Dia di posisinya di mana di sistem? Kan ini kan akan kompleks kan ini kan jadinya kan? Ya kan? Front end back end-nya masuk. Lalu kalau nanti sistemnya kita develop sendiri, engine AI-nya ada di mana? Ya kan? Nah itu modelnya ada di mana? Itu harus dipikirkan ya. Jadi nggak hanya sekedar user interface di webnya saja, tapi dipikirkan nanti sampai ke sana. Nah Anda masuk skopnya boleh. Saya sementara menggunakan satu sensor ini, tapi jelas database dan yang lainnya di mana. Lalu di sini kan kalau view ada user interface design kan ya, akan seperti apa dia ngaturnya gitu kan. Lalu di sisi pengguna di sini front end user yang lain ini punya interface juga enggak? Nah, ini kameranya apa dan pakai apa ini harus jelas ya. Nah, itu harus clear. Jadi tidak hanya interface webnya aja. Saya buat webnya, tapi kita sudah tahu nanti saya pakai sensor ini Pak, ini sudah bisa nyambung. Deteksinya ini Pak, saya punya komponen, di sini ada komponen Pak. Nah, komponen satu lah misalnya gitu. Ini sudah tahu ada software yang saya pakai sehingga komponen ini bisa terintegrasi dengan sistem saya Pak. Ada interface gitu misalnya. Nah, cuman ini saya asumsikan sudah jadi. Contoh kayak kita interface dengan punyanya Google Map gitu kan. Google Map itu ada servisnya ini Pak, tinggal saya jauh gabungkan. Tinggal saya buat penyajian dashboardnya seperti ini, either gitu misalkan. Nah, Anda harus lihat, walaupun itu bukan kita yang buat, nggak apa-apa, nggak harus semua kita buat, nggak apa-apa. Kita mengintegrasikan, ya kan? Harus kita
Sudah diprediksi kompleksitas untuk integrasinya seperti apa? Pernah nggak pengalaman integrasikan? Kalau belum, ada waktu untuk integrasikan gimana? Kita bisa belajar dulu, mencoba. Oh, teman tim sudah ada mencoba Pak, berhasil, tinggal nanti interface-nya disesuaikan aman. Ini softwarenya sudah dicoba, akurasi deteksi wajahnya sudah 95% akurat, sudah aman. Berarti ini bisa diintegrasikan, tidak berisiko, ya kan? Tinggal kita masuk daerah ini skopnya, tidak bikin sendiri deteksi wajahnya. Dan kita tahu bagaimana komponen ini bisa berintegrasi dengan sensor yang kita usulkan. Oh, dia kompatibel dengan sensor ini, semua sensor atau sensor tertentu. Nah, Anda sudah tahu. Gitu ya. Ini kita langsung ke kelompok masing-masing aja contohnya nanti. Karena sudah mau GSLC langsung survei ya. Jadi apa yang kita lakukan istilah dari komunikasi ya. Oh, tuh. Dengan siapa ya? Stakeholdernya siapa? Nah, ini teknik komunikasi penting. Jadi orang CS itu pernah juga bisa komunikasi. Komunikasi itu macam-macam ya. Bisa tertulis, bisa verbal, kan gitu ya. Bisa langsung wawancara, kan gitu ya. Tanya jawab. Bisa lewat telepon, bisa Zoom meeting, bisa kedatang langsung gitu kan ya. Bisa email. Mana yang nanti kita lihat tekniknya. Udah berapa kronologinya. Intinya kita harus engage dengan stakeholder. Jadi stakeholder ini harus terlibat. Jangan sampai nanti tiba-tiba kita belum ngomong pada pemangku kepentingan yang sangat potensial dalam proyek itu, kita tidak libatkan, terus kita sudah jauh, sudah reinvest untuk beli alat dulu gitu kan, nanti minta ganti, ternyata nggak setuju. Oh, kalau seperti ini nggak setuju saya. Nggak bisa, saya lebih dari itu misalnya. Nah, kayak itu jangan ngobrol dulu ya. Ekspektasi dari manajemen juga, ekspektasi dari building lagi misalnya yang tadi kebakaran ya. Ekspektasinya apa sih kira-kira gitu kan ya, untuk kalau dipasang sensor anti kebakaran gitu. Nah, conflict resolution ini kita juga harus buat karena ada beberapa kepentingan yang berbeda nantinya. Nah, requirement itu ada dua, functional dan non-functional. Ini mudah, lebih mudah. Functional itu mudah. Apa yang sistem harus lakukan? Tinggal kita analisis dengan beberapa cara nanti. Yang sulit adalah yang non-functional ini. Functional itu contohnya gini loh. Learning management system kita, tendensinya bisa apa? Bisa koreksi absen, bisa lihat absen, itu functionality gitu kan ya. Dilihat dari sisi dosen maupun mahasiswa. Oh, koreksinya hanya boleh dari dosen, itu functionality dari dosen berarti. Functionality dari mahasiswa seperti apa? Dilihat dari setiap pemangku kepentingan sebagai pengguna nanti apa sih kebutuhannya. Bisa hanya untuk retrieve data, bisa nanti dia update data, ya kan? Atau bisa dua-duanya, ya. Atau mungkin ada functionality yang lain, ya. Ini harus didefinisikan dan ini kita bisa peroleh dari proses analisis. Nah, yang sulit itu di sini non-functionality. Non-functionality ini kadang-kadang tidak semua user bisa menjelaskan. Ya tadi contohnya keamanan, performance. Saya maunya sistemnya aman ya. Aman itu kan tidak sesederhana kita ucapkan gitu kan. Amannya di level mana ya? Iya kan? Harus didefinisikan tuh yang disebut aman. Nah, mungkin Anda tidak perlu sampai semuanya di capture ya, tapi Anda harus membuat kritis bahwa ini belum mempertimbangkan aspek keamanan jaringan. Ya, Anda nggak masuk ke sana kan? Nah, nanti harus orang expert di jaringan yang ngatur. Jadi kalau dia ingin jaringannya aman, saya masuknya di softwarenya. Nah, karena kalau keamanan itu banyak faktor, kan ya. Harus diadari solusinya, ada penjelasan sistemnya. Performance dari sisi apanya? Database-nya sudah ada Pak, saya nggak mendesain lagi database, saya hanya performance dari proses software yang dibangun saja. Dari di luar database yang dibangun. Kalau database yang lambat, ya saya nggak di luar scope, enggak ya. Yang penting saya sudah asumsikan database yang sudah ada, saya akan gunakan database yang sudah ada ini.
saya integrasikan ke dalam sistem. Performance saya adalah performance yang ada di dalam sistem ini. Ya, harus dijelaskan. Ya. Karena ini harus dibatasi. Ya, usability dan reliability juga sama. Contoh ini ya, sistem harus bisa support 10.000 concurrent user. Concurrent user itu dalam waktu bersamaan bisa akses sistem. Kalau Bidusmaya itu mahasiswa aktif itu 50.000. Mahasiswanya, dosennya lebih dari 1.000. Stafnya, ya walaupun nggak semuanya waktu yang sama kan, tapi memungkinkan waktu bersama. Nah, software Anda bagaimana? Ada berapa user nanti yang menggunakan? Ada resolusi nggak? Oh ternyata ini hanya reliable, hanya performanya bagus kalau dipakai hanya maksimum 10 pengguna. Nah itu berbeda ya dengan software yang ekspektasinya usernya bisa lebih dari 10. Nah yang seperti ini nih, ini jarang terungkap. Ya, ini jarang terungkap. Kita lebih banyak fokus kepada functionality. Dan Anda memang ini mungkin nanti sebagai additional saja. Di software engineering nanti Anda akan belajar di function point. Ada aspek-aspek yang lain, ada 15 itu yang jadi standar, Anda bisa identifikasi. Ya, yang lainnya ini contoh-contohnya ya. Jam berapa ini? 20 menit lagi ya. Nah, tahapan di dalam software engineering itu nanti ada beberapa. Nanti saya masuk ke tahapan elicitation teknik, nanti kita bahas. Ini adalah proses mengumpulkan requirement dari stakeholder. Ya, ini adalah proses elisitasi. Ini ada beberapa tahapan. Ya. Nah, nanti salah satu tahapan dari tahapan requirement analysis ada namanya pengumpulan faktanya, fact finding. Kalau dalam Connolly ya, di database namanya elisitasi. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan requirement dari stakeholder. Ya. Tantangannya adalah jika ambigu, unclear, incomplete information. Ini terjadi jika Anda berhadapan dengan pengguna. Pengguna itu ada dua kelompok, knowledge user dan naive user. Knowledge user dia tahu prosesnya, tahu kebutuhannya, tahu tantangan ke depan, enak membantu kita. Tapi yang repot nanti usernya jika dia usernya dapat informasi cukup, dia baru bergabung ke suatu institusi, nggak tahu bisnis prosesnya. Anda libatkan, bahaya. Anda nggak dapat informasi yang lengkap loh. Nah harus tahu nih usernya nih sudah cukup paham bisnis prosesnya belum, BM-nya sudah paham belum tentang tata kelolanya, nah gitu kan ya. Operatornya sudah berapa lama, sudah memahami belum proses yang ada di sana, itu pengaruh. Ya. Communication barrier, nah, barrier itu macam-macam ya. Bisa bahasa, oh ini ternyata kliennya orang misalkan orang dari Brasil pakai bahasa Brasil, kita gimana ya komunikasi dengan mereka? Oh pakai translate aja, ada pakai translate itu kan ya, sudah bisa, oh aman kalau gitu. Kadang ada bahasa, itu bahasa. Yang lainnya mungkin persepsi, asumsi, berdasarkan atas knowledge masing-masing. Orang yang knowledge-nya berbeda, nanti asumsinya bisa beda, ekspektasinya bisa beda. Nah ini harus sepakati. Komunikasi, jadi cara komunikasi harus benar-benar pastikan nanti firm inikah yang dimaksudkan. Untuk itu nanti harus dibuat model ya kan. Ada nanti namanya validasi. Ini masih di tahap namanya elisitasi, nanti ada validasi. Stakeholder availability. Nah ini Anda mau buat solusi, misalkan untuk orang yang sangat mobile, sering ke luar negeri, ya kan? Ketemu aja susah. Ini harus ketemu langsung nih, nggak bisa kalau ketemu langsung. Zoom aja nggak bisa. Sementara orangnya sangat mobile. Nah itu ya juga repot nanti ya. Waktunya terbatas gitu kan. Ini harus ketemu dengan pimpinannya langsung di organisasi. Pimpinannya sering lupa. Ya. Nah tantangan-tantangan gitu ya, yang harus nanti kita pertimbangkan.
idenya oke, tapi ternyata pengambil keputusan nanti nggak mudah untuk ditemui, itu susah. Nah, ini perlu dihitung karena nanti akan mempengaruhi kualitas dari softwarenya. Ya. Nah, tekniknya untuk elisitasi, untuk mengumpulkan fakta tadi, ya bisa interview, wawancara, ya kan ya, bisa wawancara. Ada yang terstruktur, ada yang tidak struktur. Ini berarti sudah pertanyaannya sudah disusun. Sebaiknya Anda sudah punya daftar dengan pertanyaan seperti wartawan sebenarnya sudah ada poin-poinnya ya. Saya mau tanya apa ya ini? Ini berkaitan dengan tata kelola gedung. Nah, poinnya apa ya? Ada berapa gedung? Saya tanya ini nanti. Ada berapa lantai? Lokasinya di mana? Lalu yang lainnya berkaitan dengan tata kelola gedung apa nih? Dibuat clue-nya dulu. Sehingga waktu nanti ketemu efektif kita. Sediakan waktu hanya 1 jam. Bagaimana kita bisa menggali fakta 1 jam? Kalau Anda nggak punya planning, Anda gelap di situ. Ngapain saya ketemu ya? Sudah ketemu, sudah seharian penuh. Tanya apa? Nggak ada yang nanya. Ya nggak ada apa-apa yang kita dapat. Kan gitu ya? Ya, harus disiapkan. Kecuali kadang-kadang orang-orang yang unstructured ini orang yang sudah punya knowledge yang mana-mana. Saya sudah tahu apa yang harus saya tanyakan. Mengembang aja. Saya ada poin utama. Ya. Bisa begitu, bisa mix ya. Tapi kalau kita memang belum pengalaman di situ, buat guideline, poin-poin yang perlu diketahui. Menurut research yang studi saya lakukan, ini perlu dipastikan nih, sensornya ini bisa nggak integrasi dengan API ini. Ya, nah gitu kan research. Seterusnya. Tanya, orang yang pernah deploy ini ternyata, pernah, tapi harus custom nih dengan install patch tertentu bisa kan? Misal ya pengalaman seperti itu kita perlu dapat juga dari orang yang mungkin sudah pernah mengalami project. Best practice namanya penanganan project. Preparation, active listening, recording. Ini basicsnya ya, preparation. Ada mungkin sekarang ada AI gampang ya, wawancara bisa dibuat skripnya kan, mudah. Enak sekarang wawancara yang terstruktur. Ya, poinnya apa yang ditanyakan Anda sudah tahu. Ya. Jadi objektifnya sudah jelas. Anda datang untuk menanyakan apa, ke siapa, gitu. Survei dan kuesioner. Nah ini ada beberapa keterbatasan, kuesioner harus hati-hati ya. Ini digunakan jika akses ke stakeholdernya sangat terbatas. Wah, ini susah ketemu stakeholdernya nih. Wah, kuesioner aja lah, nanti kasih linknya gitu kan. Bisa juga begitu. Tapi ini juga tidak mudah. Anda harus mempelajari teknik membuat pertanyaan dalam kuesioner itu karena harus menanyakan sesuatu yang memang related dengan permasalahan yang kita akan bahas. Pertanyaannya 50 enggak mengarah kepada pokok permasalahannya. Ya, jadi kalau ditanya apa nih pertanyaannya? Dan clear, tidak ambigu ya. Ya, harus dites. Ya. Ada juga menggunakan workshop atau FGD, Focus Group Discussion. Ya. Nah, workshop, Focus Group Discussion misalkan kita ajak kolaborasi beberapa pihak terkait ya, diskusi. Ya. Bikin forum diskusi, kita mau mengembangkan apa di gedung ini ya. Ada forum diskusi dengan building management gitu. Forum pengelola gedung ya. Fokus group ya. Nah ini perspektifnya bisa banyak nanti. Kalau dari gedung yang seperti ini bisa implementasi seperti ini, nanti beda lagi ya. Itu bagus. Observasi pengamatan langsung ya. Anda datang ke industrinya, diamati. Begini situasinya. Ini ada titik, ada sensor asap sekarang. Tapi perlu alat lagi di mana ya? Yang dimaksud kira-kira alat saya di mana ya? Jaraknya seberapa? Sensornya berapa meter? Misalkan gitu ya. Ya kita nggak tahu apalagi yang perlu diketahui ke sana. Mau tahu apa kan? Biar nanti sensornya pas dipasang, bisa deteksi dengan pas.
Ya, bisa juga dengan etnografi in-depth study ya, terkait dengan lingkungan ya, lebih lanjut di industri sampah dan lainnya. Ya. Nah, ini requirement specification yang terukur ya. Kita perlu ada beberapa guidelines ini ya, harus tidak ambigu. Kadang kita itu generasi yang sekarang ini ya, termasuk Anda mungkin sudah familiar dengan chat dengan ya, familiar dengan apa emoji gitu kan ya, dengan apa karakter-karakter khusus ya untuk komunikasi. Tapi konteksnya saat ini kita sedang komunikasi formal. Ya, kadang kita harus belajar juga menyusun bahasa yang formal, entah dalam saat komunikasi verbal maupun saat menyusun pertanyaan di kuesioner. Ya, jadi bahasanya jangan bahasa slang, ya. Kalau orang Jakarta senang luguin gitu kan ya, kan nggak mungkin kita gunakan. Ya. Nah, bahasa yang baku. Nah ini memang tantangan, harus kita gunakan kalimat yang pas. Lalu terminologinya, kadang-kadang menggunakan terminologi apa ini beda lagi. Ya. Di sini perangkat aja, di sini learning management system ya nggak konsistennya. Ya, perangkat aja perangkat konsisten terus gitu kan ya. Nah, learning system. Ini ada istilah apa? Oh ini maksudnya sama dengan ini Pak, bahasa lain saja. Nah, ya seperti itu kita hindari. Untuk yang lainnya, ini sistem harus ada autentifikasi user menggunakan username dan password sebelum. Nah ini contoh. Setelah kita diskusi, oh kita ketemu ada requirement demikian, kita tulis dengan jelas. Jangan menulisnya, oh perlu user dan password. Tapi di sini jelas. Sistem membutuhkan ya harus ada autentifikasi pengguna menggunakan username dan password sebelum diberikan akses ke dashboard. Clear, ya kan? Jadi Anda harus membuat satu statement yang clear. Karena nanti kalau nggak clear, yang menerjemahkan desainnya juga nggak jelas. Ini user password aja gimana ya? Sampai akses ke dashboard. Waktu akses ke dashboardnya, ini mungkin sama, ya kan? Kalau ini nggak didapatkan berarti mungkin tanpa user ID Anda buatnya kan, padahal perlu. Kalau ditanya lagi username dan passwordnya ada aturannya nggak? Ada requirement nggak? Dikirikan lagi kan? Karena bisa nanti beda-beda. Ya, ada beberapa prioritas menggunakan Moscow method. Ini must have, should have, could have, would have. Ini prioritas yang tentu ini harus ada ya. Passwordnya harus ada atau ya boleh ada boleh tidak itu juga dipastikan ya. Nah modelingnya ini prosedural ya. Kalau data flow diagram DFD ini data yang prosedural. Mungkin Anda sudah nggak diajarkan lagi ya DFD. Baca nggak ya di program desain method bulat-bulat gitu. Konteks sistem diagram 0, diagram rinci belajar. Kalau sekarang Anda menggunakan use case diagram dan seterusnya ya, nggak menggunakan ini. Tapi KRD kan belajar loh, ya model data ya kan. Ini contohnya Anda bisa gunakan. Jadi hasilnya nanti Anda bisa gunakan use case diagram, KRD. Kalau datanya memang Anda sudah dapatkan modelnya. Ini traceability. Ini tools yang digunakan ya. Ini beberapa tools ini Anda bebas sih ya. Terserah Anda gunakan tools yang mana karena di sini juga nggak ada yang bayar maksudnya ya. Biarnya IBM ya. IBM Relational Rules. Kalau dulu ada Relational Rules ya, beda lagi Relational Rules. Java Software, Atlassian Jira. Silakan Anda coba untuk dapat experience aja. Nah, bagaimana ini
tools Anda pelajari sendiri. Bagaimana requirement engineering bekerja? Ini ya, tahapannya tadi. Yang kita lakukan tadi baru di tahap elisitasi, pengumpulan fakta. Pada requirement engineering itu ada sekian tahapan, ada 1, 2, 7 ya. Ada 7 tahapan untuk dapatkan requirement yang valid. Yang pertama, inception ini kita harus memahami problemnya dulu. Apa sih problemnya? Oh, ini kesulitan untuk deteksi potensi adanya kebakaran di gedung. Itu problemnya, ya kan tadi kan? Problem statementnya. Baru kita masuk ke tahap berikutnya, ya. Jadi di sini Anda minggu depan harus sudah menjalankan ini. Harusnya sekarang sudah ada nih, Anda ya. Di inceptionnya ini sudah dapat Anda jalankan. Problemnya apa? Sudah ada statementnya. Kesulitan deteksi potensi kebakaran di gedung berlantai sekian, spesifik bagus lagi. Atau di industri, ya gedung itu macam-macam kan ya. Industri apa? Beda lagi. Industri kimia dan ini beda lagi kan gitu ya. Karena sistem keamanannya berbeda-beda. Nah, elisitasi, discover, requirement, user requirement. Tadi ya ketemu stakeholder tadi ya, ada wawancara dan yang lain-lain. Setelah elisitasi, elaborasi, refining ya, dengan menggunakan user skenario ya, ada behavior. Kita buat model di sini sebaiknya. Ya. Nah, setelah kita model yang gampang bagaimana? Buat aja model misalkan paling tidak paling minimum user story, buat narasi kan ya, buat narasi. Setelah wawancara, dibuat skripnya, notulennya, dirapikan, poin-poinnya jelas seperti tadi yang ditulis ini ya. Membuat narasi ini tadi misalkan kayak gini nih rangkaian ya kan, dari skripnya, identifikasi stakeholder 1 apa statementnya, stakeholder 2 apa concernnya, ya, atau ada user story lengkap, atau dibuat model misalkan use case-nya, gitu ya, sampai use case. Itu adalah bagian bagaimana kita menerjemahkan hasil analisis ke dalam model yang kita bisa elaborasikan akhirnya bersama dengan user. Nah setelah itu kita lihat, oh setelah kita elaborasi buat model, oh ternyata kompleks ya. Oh ternyata ini harus ini tadi anggap aja saya usernya ya. Anggap saja tadi saya usernya ya. Tadi ini sistem dashboard tadi, deteksi wajah tadi siapa? Kelompok kamu ya. Kalau nanti tanya usernya membuat lebih kompleks dari ini, itu harus diantisipasi. Anda harus bisa lakukan negosiasi. Pak, saya waktunya cuma 6 bulan. Ini juga sudah jalan 1 bulan. Saya buat di sini, tapi saya butuh data ini, Pak. Ini deteksi wajahnya seperti apa? Ada nggak ya? Oh, ini belum ada. Ya, risiko ini, soft project ini kan harus negosiasi. Kalau misalnya, misalnya, kalau itu ini pakai software sudah jadi aja. Anda nggak apa, informasinya lengkap, Anda pelajari, kalau ini sudah clear, Anda bisa gunakan integrasi di sini. Tapi kalau ini belum clear, harus komunikasikan gimana. Anda jangan janjikan dulu bisa Pak, jangan langsung bisa aja. Nanti kita kesulitan sendiri ya. Termasuk kalau Anda main harga gitu kan ya. Oh dengan sekian harganya proyek ini sekian. Karena negosiasi itu masuk ke harga. Nego waktu. Kalau waktunya sudah jelas, Anda ini in-house development atau di outsource. Anda bagian dari mitra atau bagian di dalam organisasi. Kalau dalam organisasi Anda minta budget. Pak kalau pakai ini budgetnya sekian. Negosiasi budget juga. Karena stakeholder ini ada owner juga toh dari semua pihak. Kita akan penuhi untuk bisa lakukan face recognition untuk gate kita. Tapi setelah kami hitung ini perlu alat demikian, pengembangan software sekian, kita hitung biayanya sekian. Nah, budgetnya masuk lah. Jadi waktu, anggaran. Oh, budget gak ada masalah. Oke Pak, saya butuh sekian orang. Ini biayanya untuk orang ini kita perlu hire. Untuk tujuannya saya harap orang dari mana, seperti bidang apa gitu kan, dan seterusnya. Nah ini juga bagian dari negosiasi. Negosiasi ke stakeholder. Siapa yang berkepentingan?
Atau kita negosiasi ke user misalnya tadi ya, mintanya aplikasinya macam-macam. Saya ingin attendance di LMS ini bisa deteksi wajah. Oh nggak bisa, kita baru bisa deteksi lokasinya. Jadi oh ya nggak apa-apa. Yang penting ada kesepakatan. Bisnis mayanya kalau usernya sudah macam-macam repot nanti ya. Saya ingin datang ke kelas ini pakai deteksi wajah, alatnya, nah biaya kuliahnya nambah. Ya kan? Oke ya, bisa paham ya. Jadi negosiasi bagi dari kurungan juga. Problemnya apa? Kumpulkan, modelkan, negosiasi. Belum selesai. Lalu membuat model lebih lanjut, skenario dan yang lainnya, divalidasi modelnya dengan user. Benar nggak modelnya demikian ya? Ini ditanyakan ke user, benar nggak demikian modelnya? Ada alat sensor deteksi wajah, nanti ada bagian dashboard yang digunakan oleh pengelola memantau. Ya ini lakukan validasi. Nah ini studi kasusnya sudah jadi sendiri ya. Nanti contoh case study-nya ya di course online. Ya. Ini yang di apa nih, studi di registrasi course ya. Ini contoh saja, Anda juga mengalami ya. Contoh studi kasus. Ya, silakan. Oke, saya rasa itu ya studi kasusnya. Nanti saya harus ada meeting ya. Minggu depan GSLC ingat desain model hasil usulan projectnya masing-masing ya. Nanti saya akan buka diskusi di forum untuk kita bahas di sana. Nanti di forum itu individu ya. Dan diantaranya saya minta nanti setidaknya kalian posting daftar anggotanya ya, anggotanya tetap ya. Ide sistemnya apa, problem yang mau selesaikan apa, ini tadi ya masih di tahap ini. Nah, inception, elicitation ini sudah mulai jalan. Dua ini, Pak saya sudah ada survei Pak, sekarang sudah ada model, membuat model, bagus lagi. Sudah sampai misalkan elaborasi gitu ya, spesifikasi, mungkin negosiasi bahkan, ya silakan bagus nih. Karena apa? Kita baru di requirement. Sementara nanti perlu desain dan yang lainnya lebih lanjut toh. Ya, kalau teman-teman sudah sampai kepada validasi dengan user lebih bagus. Tapi kalau baru nanti menghasilkan model ya sudah nggak apa-apa. Tapi model itu masih bisa berkembang nanti ya. Buatin nanti use case diagramnya ya. Bisa pahami? Oke ya. Minggu depan Anda harus membuat definisi softwarenya apa, siapa anggotanya, lalu nanti membuat modelnya. Kamu berarti buat model ini. Arsitekturnya juga penting ya. Termasuk yang ada sensor-sensor itu harus arsitektur model sistemnya, sensornya di mana dan seterusnya harus jelas. Ya. Oke. User interface-nya nanti dulu. Ya. Nanti dulu user interface-nya. Globanya user interface itu nanti. Datanya gimana Pak? Ya Anda masuk termasuk datanya enggak? Karena database itu skopnya juga kompleks kan ya. Asumsikan database-nya sudah ada. Tapi kalau Anda misalkan database-nya nggak besar, Anda buat nggak masalah. Model database-nya kan ERD-nya juga toh. Karena kompleks misalkan ya. Silakan model database-nya dibuat ERD-nya. Apalagi ya, model tadi ya untuk spesifikasi tadi. Ya ini ya, modelnya apa? Tapi kalau ternyata modelnya juga cukup prototipe, ada prototipenya, silakan ada prototipenya. Gitu ya jelas ya. Nah, praktek langsung biar ngalami gimana ya ketemu orang menyusun pertanyaan dan seterusnya. Nah, itu tadi hanya sebagian ya. Sebenarnya saat kita melakukan elisitasi ini bisa juga research, benchmark ke studi ke
solusi sejenis. Sudah ada belum sebelumnya? Apa kelebihan dan kekurangannya? Kayak tadi deteksi hujan kan sudah ada kan? Saat ini seperti apa, teknologinya apa sih yang digunakan? Kan gitu. Jadi studi jenisnya seperti apa? Mungkin Anda juga dapat jurnal-jurnalnya, dia pakai algoritma tekniknya terbuka, di open gitu kan, tinggal di custom. Tapi bagaimana caranya bisa prediksi tidak hanya 5 hari, 10 hari. Algoritmanya tinggal diubah. Nah, silakan lakukan elisitasi dengan melibatkan semaksimal mungkin teknik ya. Ya, kalau itu tidak perlu wawancara kan, karena prediksi cuaca kan nggak perlu wawancara. Beda dengan tadi gedung kan ya, ada usernya, concernnya building bagaimana dan seterusnya. Ya. Ambil contoh di mana lah, kan nggak harus satu gedung aja, di BINUS atau di mana gitu kan. Wawancara dengan PM ya, di manajemen. Oke ya, biar ada pengalaman. Kalau yang tadi proyeknya beda lagi, tadi apa? Face recognition di mana dipakainya? Ya, nanti disesuaikan ya. Harus tahu stakeholdernya, siapa penggunanya. Dan ingat, Anda slide-nya ini adalah proyek kuliah, jadi Anda bukan profesional yang benar-benar solusi. Harapannya memang digunakan ya. Posisinya kita sedang riset, gitu kan, riset ya. Oke, kita akhiri sesinya sampai di sini. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan mungkin? Enggak ada yang tanya ya? Jelas? Oke, jelas. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Karena minggu depan PSRC itu bukan libur tapi belajar mandiri, tapi kepada diskusinya.